Halo semuanya, saya adalah Christian Samuel Pandiangan dengan NPM 2307125570. Perkenalkan, nama saya Renardus Lintang Adi Pratama dengan NPM 230712568. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi kami. Sebelumnya, pernahkah kalian bertemu dengan individu tunanetra? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka ketika di rumah? Siapa yang membantu mereka atau apakah mereka bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri? Walaupun ada tunanetra yang bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya secara mandiri, secara keseluruhan, tunanetra dibantu oleh seorang pendamping atau pihak keluarga yang bersangkutan. Karena itu, hal ini membuat adanya ketergantungan. Ketergantungan ini memberikan tantangan, tidak hanya bagi tunanetra itu sendiri, tetapi juga bagi pendamping yang harus meluangkan waktu secara terus-menerus. Lalu, apa solusi yang bisa diberikan mengenai permasalahan ini? Solusi yang bisa kami berikan mengenai permasalahan ini adalah menciptakan aplikasi yang dapat membantu pendamping tunanetra agar pendamping tunanetra tidak perlu berada di sampingnya setiap saat. Tentu saja aplikasi kami menerapkan sistem ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Konsep penerapan sistem ATM ini dalam pengembangan aplikasi kami terinspirasi dari kesuksesan aplikasi serupa, yaitu Be My Eyes. Be My Eyes telah membuktikan efektivitasnya dalam membantu kapan saja selama 24 jam. Meskipun Be My Eyes telah berhasil, kami juga menemukan kekurangannya, seperti penggunaan data internet yang lebih besar ketika melakukan video call dengan volunteer, dan masih ada ketergantungan pada bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk potensi dari aplikasi ini adalah aplikasi dapat terhubung ke alat bantu, seperti kacamata kamera yang terkoneksi dengan Bluetooth. Setelah mengetahui potensi yang ada, kami membuat aplikasi dengan inovasi terbaru yang bernama Second Eyes. Second Eyes tidak hanya berfokus pada membantu pengidap buta total, tapi juga membuka kesempatan bagi pengidap buta warna. Beberapa fitur unggulan Second Eyes meliputi yang pertama, penglihatan kedua dibantu volunteer atau AI. Pengguna dapat menggunakan bantuan dari volunteer atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mendapatkan penglihatan kedua. Untuk bantuan memanggil volunteer secara online, kami telah mendesain aplikasi ini untuk menggunakan data usage yang minimal agar data internet tidak termakan terlalu besar. Yang kedua, membaca melalui AI. Aplikasi dapat membantu pengguna dalam membaca teks melalui teknologi kecerdasan buatan. Aplikasi akan membacakan teks yang telah difoto dan akan dibacakan oleh AI. Yang ketiga, scan warna melalui foto. Pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi warna di sekitar mereka melalui pemindaian foto. Dengan memfoto orang atau benda atau objek tertentu, AI akan menjelaskan warna benda di sekitar atau warna pakaian yang dipakai oleh orang tersebut. Dengan Second Eyes, kami bertujuan untuk mengurangi ketergantungan, meningkatkan kemandirian, dan memberikan kebebasan kepada tunanetra dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, ini adalah salah satu fitur dari aplikasi kami yang bernama Seeing Eyes, dan ini adalah voucher ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memasuki aplikasi, teman-teman akan langsung ke menu utama. Di menu utama, teman-teman akan melihat fitur namanya Seeing Eyes. Ketika teman-teman klik ini, maka teman-teman akan pindah ke halaman yang disuguhi pertanyaan, apakah ingin memanggil volunteer? Nah, jika teman-teman tidak, maka teman-teman akan klik no dan akan kembali ke menu utama. Dan jika teman-teman ingin memanggil volunteer, maka secara otomatis volunteer akan terpanggil. Dan setelah menunggu beberapa menit, volunteer akan mengangkat dan membantu teman-teman, akan membantu tunanetra. Nah, jika sudah selesai, bisa mengakhiri panggilan atau biasanya volunteer akan mengakhiri panggilannya. Dan jika sudah selesai, dan maka akan keluar dari aplikasi. Dan jika teman-teman belum selesai, maka teman-teman akan kembali ke menu utama. Nah, untuk fitur selanjutnya, di sini ada nama text voice. Teman-teman sama seperti yang tadi akan berada di menu utama dan akan memilih pilihan fitur nama text voice. Nah, teman-teman setelah mengklik text voice akan langsung pindah ke halaman yang akan mengambil gambar teks. Nah, jika teman-teman sudah mengambil gambar teks, maka akan disuguhi pertanyaan apakah ingin menggunakan foto. Jika menurut teman-teman foto yang masih dalam keadaan blur atau keadaan tidak bagus, teman-teman bisa
kembali lagi dengan cara klik X nanti di aplikasinya dan akan kembali ke halaman sebelumnya untuk mengambil gambar kembali. Dan tetapi teman-teman, jika iya, maka teman-teman akan foto dari teks teman-teman akan langsung diproses oleh AI dan akan AI keluarkan dalam bentuk suara. Dan jika teman-teman ingin membaca buku atau novel gitu, nah bisa klik more. Maka teman-teman akan bisa mengambil foto sebanyak yang teman-teman mau. Dan ketika sudah selesai, maka akan dipertanyakan lagi apakah ingin menggunakan foto. Jika teman-teman sudah cukup, maka akan kembali seperti tadi, AI akan memproses teksnya dan akan dikeluarkan dalam bentuk suara. Dan jika tidak, teman-teman akan kembali lagi mengambil fotonya. Dan jika sudah selesai, maka akan keluar dari aplikasi, dan jika belum, maka teman-teman akan kembali ke menu utama. Kemudian di sini teman-teman kita ada fitur namanya color blind. Sama seperti tadi, tetap berada di menu utama. Teman-teman klik ya ada fitur namanya blind color, dan kemudian kameranya teman-teman akan disuruh untuk mengarahkan ke kamera. Jika teman-teman sudah mengarahkan kamera ke gambar yang ingin diambil, teman-teman akan dipertanyakan apakah ingin menggunakan foto. Dan jika belum, jika gambar masih belum bagus, teman-teman bisa klik no dan akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan jika sudah, maka AI secara otomatis akan menjelaskan apa yang ada di gambar ataupun kegiatan apa yang ada di gambar, teman-teman. Dan jika sudah selesai, maka akan keluar dari aplikasi, dan jika belum akan kembali ke menu utama. Dan untuk fitur yang terakhir, kami di sini ada FAQ, di mana teman-teman akan ke menu utama dan ada tampilan FAQ. Dan jika teman-teman klik FAQ-nya, maka teman-teman akan ke halaman di mana teman-teman bisa langsung klik masukkan pertanyaannya, atau jika sudah ada pertanyaan yang sudah terpampang situ, maka teman-teman bisa tinggal klik dan langsung akan dijawab pertanyaannya. Dan jika sudah selesai, maka teman-teman kembali ke menu utama. Dan jika belum, maka teman-teman akan kembali ke menu utama, dan jika sudah, teman-teman akan keluar dari aplikasi. Nah, untuk teman-teman kita langsung saja pindah ke mockup-nya. Nah, inilah tampilan mockup kami seperti ini, teman-teman. Teman-teman akan disuguhi dengan halaman utama yang seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan fitur aplikasi Seeing Eyes, teman-teman bisa klik dan akan dipertanyakan seperti ini. Did you want to call the volunteer? Jika teman-teman ingin memanggil volunteernya, maka tekan tanda centang dan otomatis akan memanggil volunteernya. Dan jika teman-teman menunggu beberapa menit, maka volunteer akan mengangkat. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa end call-nya, atau mungkin volunteernya akan end call-nya sendiri. Dan jika sudah, maka teman-teman klik done. Maka teman-teman akan kembali ke halaman utamanya. Nah, jika teman-teman tadi tidak ingin menggunakan aplikasi Seeing Eyes, teman-teman bisa mengklik X dan kembali ke menu halaman utama. Nah, untuk yang color blind, jika teman sudah mengklik fiturnya, maka akan disuguhi halaman seperti ini dan akan diperintahkan untuk arahkan kamera kepada subjek yang akan difoto, teman-teman. Dan jika sudah merasa oke, kita foto. Dan jika fotonya masih buram atau blur, teman-teman bisa klik X dan kembali halaman sebelumnya. Dan jika sudah, teman-teman bisa mengambil foto lagi, dan jika sudah bagus, teman-teman bisa klik tanda centang. Maka AI dengan otomatis akan menjelaskan apa yang ada di dalam foto. Nah, dan teman-teman jika sudah, maka klik done dan akan kembali ke menu halaman utama. Lalu kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu text voice. Kita klik text voice. Nah, di sini kita akan memfoto teks atau buku yang ada teksnya. Jika kita pencet, jika kalian hanya ingin memfoto satu gambar, maka klik centang, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini AI akan membacakan teks yang telah di-scan tadi. Lalu kita klik done dan akan kembali ke halaman utama. Lalu jika kita ingin memfoto banyak gambar, kita pencet yang more, lalu kita foto sebanyak-banyaknya. Lalu kita klik yang di samping gambar kamera ini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, do you want me to use this picture? Nanti ini sebenarnya bisa dihapus kalau ada yang ingin dihapus. Lalu jika
ingin mengulangi untuk foto lagi, kita pencet X. Lalu jika ingin sudah selesai, kita klik centang, akan muncul seperti yang tadi. AI akan membacakan teks yang telah kita scan. Lalu untuk frequently asked question, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan. Contohnya seperti ini, what is Second Eye? Second Eye is an application that can help visually impaired user. Ini menjelaskan seperti ini, lalu kita pencet dan lalu kita bisa pencet ke halaman utamanya.